Maaf. Suara erangan terdengar di telinga Diarta dan Alex seperti musik rock, namun keduanya tidak suka musik yang bernada keras itu. Diarta melangkah ke dalam ruang bawah tanah diikuti Alex dari belakang, tanpa takut sedikit pun, malah tatapan dingin. Dia layangkan di balik topeng, di mana tempat itu adalah tempat orang-orang yang berani mengganggu keluarga Deluxis. Cukup? Maaf tuan. 4 orang yang menyiksa tadi berdiri dan melangkah mundur membiarkan Diarta dan Alex melihat orang yang disiksa. Diarta berjongkok dan mengangkat dagu Delecto hingga mendongak menghadap wajah Diarta yang dingin, sedangkan Alex berdiri di samping Diarta, tentu dengan tatapan membunuhnya. Bagaimana rasanya? Masih kurangkah? Haha, aku belum puas melihatmu dan keluargamu menderita. Ini tidak seberapa dengan apa yang kau lakukan padaku dulu. Delecto tertawa, tapi dia belum puas meski seluruh tubuhnya sakit, seakan nyawanya akan melayang saat itu. Sudah kubilang bukan? Itu hanya kesalahpahaman, dan lagipun itu kesalahanmu sendiri bukan aku. Kamu yang terlalu pengecut hingga membuatnya pergi. Dan seharusnya kau bersyukur mempunyai anak yang baik seperti Dal, tapi kebutuhanmu akan masa depan dan terlalu larut dalam kubangan masa lalu, hingga membuat kamu tidak sadar. Apa perlu aku memberikan bukti yang sebenarnya? Baiklah kalau itu maumu, tapi ingat setelah kamu tahu, menyesal pun percuma, karena kamu memang pengecut dari dulu, kamu memang tidak pernah berubah. Ucap Diarta dengan nada dinginnya, sudah cukup dia menutupi atas permintaan terakhir seseorang. Bawa berkas itu kemari, perintah Diarta dengan suara keras hingga terdengar keluar ruangan. Suara langkah kaki terdengar, seorang pria parubaya masuk sambil memegang beberapa lembar map yang sedikit tebal. Kenapa kalian tegang? Dan kau dasar sahabat laknat, aku itu baru mau makan, kenapa kamu memanggilku kemari, ha? Untung aku tidak tersedak tadi. Laknat kakek, jangan mengucapkan bahasa kekinian kalau kakek saja tidak bisa mengucapkannya. Sudah tua juga masih saja berlagak remaja. Tentu saja Alex yang mengucapkan dengan nada dingin dan datarnya. Cucumu ini sangat keterlaluan. Apa yang dikatakan cucuku itu benar, dan juga aku menyuruhmu ke sini bukan untuk makan. Mana berkasnya? Pria parubaya itu memberikan langsung berkasnya ke tangan Diarta. Cih, tidak sabaran. Ucap pria parubaya itu namun tidak dihiraukan oleh Diarta. Sudah biasa kalau sahabatnya satu ini bersikap belak-belakan dan sedikit mencibir. Diarta melempar berkas itu tepat di hadapan Delecto, menyuruhnya melihat apa isi di dalam berkas itu. Dia sudah jengah dan sudah tidak bisa mentolerir sikap, apalagi sampai melukai cucu bungsunya. Kali ini semua harus jelas, persetan dengan semua janji yang dia simpan, apalagi jika sampai membahayakan keluarganya. Baca dengan teliti dan lihat baik-baik. Delecto mengambil berkas yang hampir berserakan di depannya dengan masih tangan yang terikat. Kemudian dia membuka dan membacanya. Tangannya bergetar setiap kali halaman demi halaman dia buka. Dan air matanya seakan tidak sanggup ditampung. Kenyataannya dialah orang yang pengecut tanpa tahu kebenarannya. Hingga halaman terakhir apa yang dibaca membuatnya semakin terisak. Sepucuk surat yang terlihat usang. Tangannya semakin bergetar. Tanda itu adalah tanda miliknya. Ketika dulu dia sering bertukar surat dan juga warna kertas kesukaannya, semua tentangnya. Dear Honey, sayangi dia karena Del adalah anak kita. Aku hanya menitipkannya, mungkin ketika kamu membaca surat ini aku sudah berada di surga. Melihat kalian bahagia di sini maka aku pun akan bahagia. Untuk perempuan itu dia sangat baik, mau menerima permintaanku yang terakhir. Aku menyuruhnya merahasiakan semua tentang bahwa kita saling mengenal dan mendekatimu agar dia bisa menikah denganmu dan merawat Del dengan baik. Sayangi perempuan itu, dia sudah menjadi ibu sambung dari anak kita. Sangat baik bukan? Maaf, aku tidak bisa menemanimu lebih lama. Dan maaf ketika aku pergi aku menanamkan kebencian. Tapi aku yakin Hani tidak akan menjadi lelaki pengecut. Karena yang aku tahu kamu adalah suami yang baik dan kekasihku yang terbaik. I love you forever. Dari istri dan
Kasihmu tersayang. Kenapa menangis? Dasar cengeng. Itulah dia yang selalu mengambil keputusan tanpa menyelidiki kebenarannya. Hais, kenapa kita mempunyai teman macam dia? Membuatku lapar saja, keluh pria parubaya itu. Lebih baik pergi, biarkan dia meratapinya sendiri. Semua orang pergi menyisakan Delecto yang meratapi penyesalannya, penyesalan yang mungkin entah berujung atau tidak. Setelah pencarian dihentikan, merasakan sedih yang sangat mendalam di hati semua orang, keceriaan dan keramaian yang setiap hari terjadi di mansion berubah dengan hawa dingin. Lexa masih memusuhi Alexo karena menghentikan pencarian adik cantiknya. Bukan karena apa dia sudah tahu adik cantiknya masih hidup, tapi alat atau benda-benda yang dia berikan sebagai hadiah masih menyala. Itu adalah tanda, namun lokasi pastinya masih belum diketahui. Sepertinya semua rusak, mungkin karena akibat kecelakaan dan ledakan yang terjadi. Alexo menghela napasnya kasar. Sejak tadi pagi Lexa tidak mau berbicara dan selalu mengalihkan pandangan ke arah lain. Lexa sayang, Daddy stop, jangan berbicara sama Lexa sebelum adik cantik ketemu. Tapi sayang, kita semua sudah mencarinya selama itu namun tidak ada tanda. Adik cantik di sana lagi pula, kasihan anak buah Daddy, kan mereka juga punya keluarga sayang. Tolong mengertilah. Apa yang dikatakan Daddymu benar sayang. Jika memang adik cantik masih hidup, kita doakan semoga dia sehat dan pulang. Ucap pria dengan sendu, mengingat ke depannya rumah ini akan sepi. Apalagi dengan si kembar, mereka sepertinya akan ada perubahan yang membuat pria sedikit takut. Namun sebisa mungkin dia akan berusaha agar semuanya tetap normal. Mommy memang benar, tapi tetap saja aku marah sama Daddy. Lexa beranjak dari kursi meja, makan tanpa menghabiskan makanannya, moodnya sungguh buruk. Rea menghela napasnya pelan. Keadaan di rumah ini terasa entah tidak bisa bayangkan sendiri. Kacau, apalagi Peli belum sadarkan diri, entah karena apa. Dokter hanya mengatakan shock kecil, namun sampai sekarang masih belum juga sadar. Hani, maafkan aku. Tidak, ini bukan salahmu, semua sudah takdir. Pria menggeleng meminta agar suaminya itu tidak meminta maaf, dia sudah mengerti. Pada akhirnya mereka semua tidak bisa makan dengan tenang, bahkan makanan yang berada di atas meja belum tersentuh sama sekali. Terima kasih. Tuan Diarta, saya yang harus berterima kasih dan meminta maaf atas kelakuan ayah saya yang sudah keterlaluan, apalagi hingga membuat cucu Anda menghilang entah kemana. Saya sebagai anak merasa sangat bersalah, namun saya tidak bisa melakukan apapun. Del menunduk, wajah dingin dan datar yang selama ini dia pertahankan hilang entah kemana. Di hadapan Deluxis, malu itulah yang dia rasakan saat ini. Saya tidak menyalahkanmu, lebih baik kamu pulang urus semua aset yang ada, biar pria tua itu pensiun dan meratapi semua kebodohannya. Diarta melangkah pergi tanpa mendengar jawaban dari Del. Pria itu masih terdiam berdiri. Terima kasih banyak. Del melihat punggung itu hingga menghilang. Del beralih ke arah dua bodyguard yang berjaga di depan pintu, meminta izin untuk menemui ayahnya. Setelah mendapat izin, Del masuk dengan wajah dingin dan datarnya, melihat sang ayah meratapi kebodohannya. Sebenarnya dia tidak tega, namun melihat kelakuan ayahnya membuatnya yakin dengan sikapnya. Ayah? Delecto mendongak ke arah Del yang berdiri, matanya menyeratkan kesedihan, luka dan rasa bersalah terhadap anak semata wayangnya itu. Del, sudah saya katakan bukan, ini adalah akhir dari ayah dan sekarang terserah ayah. Saya sudah tidak peduli lagi. Saya kesini hanya ingin memberitahukan bahwa perusahaan akan saya ambil alih mulai besok. Saya tidak perlu izin dari ayah karena itu perusahaan ibu dan memang seharusnya itu milik saya sebagai pewaris selanjutnya. Saya pergi. Del, panggil Delecto lagi, namun seakan tuli Del tetap melanjutkan langkahnya untuk pergi. Setelah bayangan Del menghilang, di balik pintu Delecto menangis, tertawa miris pada kenyataannya dia sendirilah yang membuat hidupnya berantakan dan hancur. Anaknya menganggap dirinya orang asil. Del, maafkan ayah. Satu kata maaf lolos dari bibir Delecto, bukan untuk satu kesalahan namun banyak kesalahan dan dosa dia lakukan tanpa mempertimbangkan perasaan anaknya yang selama ini selalu mengingatkannya.